Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Kita sambil rokokan, Pak ya. Nah ini Pak, di video kali ini saya mau bahas tentang masa depan di ayam broiler, dan kenapa saya pilih beternak ayam broiler ya kan. Ini juga berguna untuk Anda para pemula supaya tidak salah langkah ya. Kenapa saya pilih usaha beternak ayam broiler ini, Pak? Yang pertama, saya tidak punya keahlian apa-apa. Adapun keahlian lain itu pun sedikit-sedikit, ya kan. Bisa komputer sedikit. Bisa bahasa Inggris sedikit. Bisa yang lain-lain juga sedikit. Jadi semuanya serba sedikit, dan lapangan pekerjaan tidak mau terima yang sedikit semi sedikit ya. Mereka tidak mau terima yang seperti itu. Jadi waktu itu Pak, saya berpikir apa kira-kira dengan kemampuan saya yang sedikit ini saya bisa berkembang. Jadi waktu itu Pak, saya ini hobi melihara binatang, melihara hewan kan. Jadi saya berpikir, oh nggak ada salahnya saya beternak ayam. Dengan modal pengetahuan seadanya waktu itu mulai 300 ekor. Alhamdulillah selama saya beternak total saya rugi itu baru 2 kali, 5 tahun beternak ya, 5 tahun beternak. Jadi singkat cerita sudah saya jalani sampai sekarang. Saya berpikir, kenapa ini ternak saya nggak besar-besar ya kan. Kadang ada saya lihat yang rekan-rekan satu bidang saya itu, bahkan ini lucunya ada salah satu subscriber saya, dia baru ikutin channel saya itu mungkin 1,5 tahun. Waktu dia mulai ayam 7.000, sekarang ayamnya sudah 30.000 ekor. Dan dia berterima kasih kepada saya, bang makasih berkat abang saya pensiun jadi satpam, terus saya pakai modal seadanya dan sampai sekarang ayam saya sudah 30.000 dan ini lagi nambah lagi klosos. Jadi kemungkinan nanti ayamnya kalau klososnya sudah jadi itu mungkin sekitar 60.000 ekor ya. Saya bertanya, orang nonton video saya bisa berkembang sampai sejauh itu. Ini bukan bulu ketek Pak ya, ini koyak. Jadi saya coba kaji apa yang salah di diri saya ya kan. Oh ternyata Pak, di ayam ini Pak, ini penting untuk pemula. Uangnya mudah Pak. Jadi otak saya ini berpikir uangnya mudah, menghabiskannya juga tidak berpikir gitu. Jadi saya sangat jarang berpikir untuk kedepannya dan hal ini perlu dirubah. Setelah saya kalkulasi keuntungan saya selama ini dari awal kandang saya itu berdiri. Kalau saya pintar dalam manajemen keuangan, itu harusnya saya sudah punya klosus dengan kapasitas minimal ya 50.000 ekor. Tapi kenyataannya sekarang klosus itu hanya mimpi ya kan. Jadi untuk peternak pemula, Anda harus kuasai juga. Maksud saya kuasai di sini, kuasai nafsu Anda, keinginan Anda, gaya hidup Anda dikontrol ya. Jadi bolehlah senang-senang itu, tapi pikirkan
bagaimana perkembangan usaha Anda ini ke depannya gimana. Saya juga sudah mulai berubah sekarang. Ya, saya mau nabung, saya mau bangun kandang yang lebih bagus dengan manajemen keuangan yang lebih bagus. Karena di peternak ini Pak, rata-rata saya sudah banyak lihat teman-teman saya ya, banyak karena uangnya mudah didapat, termasuk saya itu poya-poya. Jadi uang yang disimpan itu sangat sedikit, sangat sedikit. Jangan berpikir ternak ayam broiler ini cepat kaya. Kalau yang bisa mengelolanya iya. Tapi kalau misalnya Anda hanya hebat dalam beternak, tapi Anda tidak hebat dalam mengelola keuangan, itu Anda akan jalan di tempat, Pak. Jalan di tempat. Ya. Jadi untuk para peternak pemula itu, kalau sudah dapat keuntungan misalnya dapat 50 juta, kepikiran misalnya beli mobil, beli motor dan sebagainya, coba ditahan dulu ya, supaya peternakannya lebih maju lagi. Ini mungkin pengalaman ya. Maksud saya pengalaman sini, coba komentar di bawah siapa peternak di sini yang biasa dapat uang banyak, tapi ketika periode selanjutnya uangnya habis. Ini realita. Ini realita, Pak. Jadi karena dapat uangnya mudah tadi, kadang berpikir besok juga dapat lagi, ya kan? Besok juga dapat lagi. Nah, di sini bahayanya pola pikir seperti ini di peternak-peternak ini, Pak. Saya akan mulai dari awal lagi, maksud saya dari awal lagi. Saya akan tata lagi bagaimana manajemen keuangan nanti, keuangan saya. Dan saya berniat, saya ingin bangun close. Nah, kenapa saya ingin bangun close? Secara umur dan zaman dia lebih tahan, Pak. Sekarang kan sudah banyak ini kejadian. Kandang open house tidak mau lagi orang isi kan. Ada teman saya satu dikasih waktu 1 tahun. 1 tahun untuk dia supaya bisa dapat close. Gak akan bisa, Pak. Gak akan bisa. Apalagi ayamnya cuma 5.000 ya kan. Kalaupun bisa pasti pinjam uang. Nah, di sini bahayanya. Ketika uang tidak ada, terciptalah lingkaran riba. Tergoda pinjam uang ke bank, pinjam yang berbunga, ya kan. Niat ingin berkah, jadinya susah gitu. Untuk para peternak saya sarankan sebisa mungkin hindari riba. Bukan saya ceramah di sini. Bukan saya ceramah ya. Sudah banyak saya lihat contoh orang-orang yang bukan di ayam aja, niat bikin usaha, pinjam uang 100-200 juta, ujung-ujungnya usahanya sepi dan bingung, tergadai. Itu bukan karena dia bodoh atau gimana. Kayaknya itu ada efek juga, efeknya dari yang di atas kalau saya lihat kan. Soalnya kalau dilihat dia bodoh dalam suatu usahanya, dia sudah kawakan awalnya. Bahkan ada beberapa teman saya yang pinjam uang dari bank, sebelumnya dia sukses, bukannya tambah maju, dia malah mundur, Pak. Dia malah mundur ya. Makanya saya ini agak-agak takut kalau ambil duit bank itu. Agak takut. Padahal sudah banyak ini bank yang tawari saya. Sudah banyak. Ya, teman saya banyak yang kerja di bank, ditawarin pinjaman misalnya, ambil ini 500 juta, ini 1 miliar, segala macam. Takut, Pak. Kalau ada kata orang bilang kayak gini, hutang itu ada hutang yang baik,
dan ada hutang yang jahat atau tidak baik. Tapi saya yakin kalau saya yang pegang hutang itu pasti semuanya akan jadi tidak baik. Ya, pasti akan jadi tidak baik. Sedangkan uang halal saja susah saya gunakan untuk yang kira-kira tepat sasarannya, susah. Jadi hindari hutang kalau bisa, ya. Apalagi yang ke bank gitu, Pak. Jangan itu. Kalau beternak ayam ini, Pak, kalau Anda baru mulai ya, tanam di otak Anda 5 tahun pertama itu Anda itu harus jadi orang yang pelit. Pelit dalam artian kata bukan pelit dalam bersedekah. Pelit di sini hindari gaya hidup yang berlebihan, ya. Hindari gaya hidup yang berlebihan. Kalau bisa Anda ikut kerja di kandang itu 5 tahun pertama. Kalau Anda bisa melewati 5 tahun pertama Anda dengan baik, saya berani pastikan dengan pengalaman yang saya miliki, dengan melihat orang-orang yang berada di sekitar saya, Anda akan jadi peternak besar nantinya. Ini untuk pemula saya sarankan. Dan ini juga akan saya terapkan pada diri saya. Ya. Kalau ditanya, Bang, hasil ternak ayam itu besar nggak? Hasil ternak ayam itu, Pak, saya kasih tahu, Pak, ya. Kalau kemitraan, ini kemitraan aja sudah besar, apalagi yang mandiri, yang ngerti pemasaran. Apalagi Anda jadi broker. Ya. Broker itu, Pak, bisa dapat keuntungan itu per kilo ya, bisa 2.000 sampai 3.000. Dengan catatan orang bayar utang. Saya tahu itu derita broker. Orang telat bayar dan sebagainya, ya kan. Mereka bisa dapat keuntungan itu kalau yang jual 1 ton misalnya per hari itu bisa sampai 2 juta, 3 juta per hari. Potong operasional dan sebagainya 2,5 juta bisa mereka dapat itu. Tapi kadang kita ini berpikir rumput tetangga itu lebih hijau. Jadi peternak mau jadi broker, setelah jadi broker bukannya dapat untung malah dapat stres, ya kan? Saya banyak juga teman-teman dari broker itu. Ya. Intinya, Pak, segala usaha itu keahlian Anda itu ibaratnya itu bisa dibilang nomor, bisa Anda buat jadi misalnya nomor 1,5. Kenapa 1,5? Karena kalau nggak genap di nomor 2-nya itu Anda manajemen keuangan, Anda nanti usaha Anda itu tetap setengah-setengah, maju enggak, mundur enggak, ya, setengah-setengah jadinya. Jadi cukuplah untuk makan, cukuplah untuk gaya hidup, ya kan, cukuplah untuk ya macam-macam. Jadi jangan sampai ada yang setengah-setengah, ya. Catat, saya sekarang sudah mulai ini saran untuk para peternak yang kira-kira usahanya itu stuck di tempat gitu loh kan, nggak jalan-jalan. Ayo kita sama-sama manajemen keuangan mulai dan sebagainya. Saya sudah mulai ini nonton bagaimana manajemen keuangan, manajemen keuntungan. Bahkan ada peternak yang bilang kalau kerja itu mudah, Pak. Jadi yang susah itu apa? Yang susah itu pegang uang. Oh, masuk akal kata saya kan. Masuk akal. Jadi saya tadi nonton video ada seorang peternak itu dia ayam petelur. Dari 300 ekor sekarang 9.000. Dan itu mandiri, itu luar biasa. Dalam waktu 5 tahun ya. 5 tahun. Itu luar biasa bagi saya. Saya harapkan saya bisa mencontoh pola kerjanya, saya bisa mencontoh pola pikirnya ya. Kalau Anda bertanya kepada saya, Bang, ini cara merawat ayam begini-begini, mungkin saya bisa jawab. Tapi ketika
Anda tanya misalnya saya, Bang, gimana caranya supaya sukses panen segala macam? Mungkin saya bisa jawab. Tapi ketika Anda tanya kepada saya, Bang, gimana caranya jadi peternak yang besar dan sukses? Itu mungkin saya tidak bisa jawab untuk saat ini, Pak. Karena saya pun belum jadi peternak besar dan sukses. Saya hanya tahu cara perawatan. Tapi yang namanya seorang peternak ini, ada titik akhir ketika dia peternak, dia itu sudah santai. Jadi maksudnya sudah santai, dia membuat sistem yang mencari uang untuk dirinya sendiri. Ya, maksudnya begini, ketika dia sudah sukses, dia tidak perlu lagi datang ke kandang, ya kan, mengurusi check in gak perlu lagi. Tetapi sistem itu terjaga dan bisa terpercaya 100%. Tentu ini perlu proses, ya, perlu proses, dan gak semudah yang dibayangkan. Jangan baru beternak misalnya, oh, sudah buka ini kandang 5.000, saya mau tidur di rumah. Susah, Pak. Ditipu ABK kau nanti. Kalau dan tanya yang ada lagi yang peternak yang tanya, Bang, saya maunya targetnya 1 miliar per panen. $10 miliar pun bisa, Pak. Ya. Tapi coba diusahakan. Kalau Anda ingin memulai suatu usaha peternakan ini, jangan dipikirkan dulu, saya ini mau dapat untung sekian. Kenapa begitu saya bilang begitu, Pak? Nggak mungkin di ternak ayam ini ketika Anda menguasai cara merawat ayam, Anda tahu PT yang bagus yang mana, Anda tahu pakan yang bagus mana, bibit, membedakan bibit bagaimana, pemberian obat, penanganan penyakit. Itu uang akan mengejar Anda sendiri kalau Anda sudah kuasai hal itu, ya. Tapi kalau yang Anda hanya kuasai hitung-hitungan untung dan segala macam, Anda susah, Pak, susah maju. Karena kenapa? Anda beternak itu masih sebatas nafsu gitu loh. Ya, masih sebatas nafsu. Nafsu ingin dapat uang. Bukan untuk sukses. Kalau saya beternak, saya akui, saya nafsu saya untuk dapat uang, ya. Kalau beternak untuk sukses itu hanya sebatas di mulut, tidak di hati. Jadi mulai sekarang kita para peternak, apalagi pemula, Anda yang seperti saya ini, coba kita mulai tanamkan sekarang. Saya beternak mau sukses, ya. Saya beternak mau sukses. Dengan cara apa? Coba diaudit dulu segalanya, ya. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama. Ini hanya video, ya. Saya mengeluarkan isi hati saya. Setelah saya hitung-hitung keuntungan saya, Pak, aduh, Pak, kemana itu uang saya semuanya, ya kan? Kacau ini. Iya. Sekian dulu, Pak, ya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.